Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mei Maulidia NIM 026 dari kelas akuntansi 2019A. Saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam membuat use case diagram dengan menggunakan Microsoft Visio. Microsoft Visio yang saya gunakan yaitu versi 2013. Pertama-tama kita pilih basic diagram. Lalu kita pilih yang more shapes. Selanjutnya kita pilih yang software and database, lalu kita pilih yang software, dan kita memilih UML use case. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Ada aktor, ada use case, ada relationship, ada subsystem. Saya akan membuat use case diagram online shopping atau ALSOP. Bagi yang belum tahu apa sih use case diagram itu, use case diagram itu adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa yang dilakukannya. Saya akan membuat use case diagram aplikasi online shopping atau ALSOP. Pertama-tama kita pilih yang subsystem. Subsystem ini. Untuk orientationnya kita pilih yang portrait, yaitu klik design, lalu orientation, portrait, agar muat banyak sampai ke bawah. Untuk bagian atas, ini kita tulis apa yang akan kita buat. Kita akan membuat aplikasi online shopping, maka kita tulis aplikasi online shopping. Seperti ini. Ukurannya kita perbesar 14 biar jelas. Sistem ini dapat diwakili oleh persegi panjang yang sudah tergambar yang diberi nama aplikasi online shopping. Tidak hanya sistem, tetapi terdapat aktor juga. Di dalam aplikasi ALSOP ini terdapat dua aktor, yaitu customer dan seller atau penjual. Aktor, apa sih aktor itu? Aktor adalah sesuatu yang menggunakan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, aktor di aplikasi online shopping ini ada pelanggan dan penjual. Pelanggan. Dan satunya yaitu seller atau penjual. Yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan adalah orang yang akan menggunakan aplikasi online shopping untuk membuka ataupun membeli barang-barang yang terdapat di online shopping tersebut. Yang kedua yaitu penjual. Penjual adalah orang yang akan memberikan informasi kepada pelanggan atau feed aplikasi online shopping. Jadi, di dalam aplikasi online shopping ini memiliki dua aktor, yaitu aktor utama dan aktor sekunder. Untuk aktor utama dalam online shopping adalah customer atau pelanggan, dan aktor sekunder adalah penjual. Aktor sekunder adalah orang yang hanya menanyakan apakah pelanggan melakukan sesuatu dengan baik, sedangkan aktor utama adalah customer atau pelanggan yang akan membuka aplikasi. Tidak hanya dua itu, sistem dan aktor, tetapi juga terdapat use case dan relationship. Selanjutnya yaitu use case. Use case adalah menggambarkan fungsi-fungsi dari sebuah sistem. Lalu ada relationship. Di sini ada 5. Relationship itu digambarkan seperti ini, seperti garis-garis. Ada association, ada general, ada extend, ada include, ada dependency. Baik, kita akan membuat use case-nya terlebih dahulu, yaitu si pelanggan atau si customer melakukan registrasi atau pendaftaran terlebih dahulu. Jadi di use case ini kita tulis registrasi atau pendaftaran. Dan use case ini dihubungkan kepada si pelanggan dengan menggunakan relationship association. Seperti ini. Untuk desainnya kita kasih warna merah biar lebih berani dan lebih cantik. Seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu use case create account atau membuat akun. Di sebelahnya register atau pendaftaran. Di sini kita tulisi create account atau membuat akun. Dan antara registrasi dan membuat akun itu dihubungkan dengan relationship include. Mengapa include?
karena si create account itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya use case registrasi, atau dengan kata lain, sebelum membuat create account itu harus membuat use case registrasinya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita membuat use case login karena si pelanggan akan melakukan login. Nah, di sini kita menulis login. Ini dihubungkan dengan relationship association. Nah, seperti ini antara pelanggan dengan login. Lalu setelah itu di sebelahnya login ada use case memverifikasi password atau kata sandi. Kita tulis verifikasi password atau kata sandi. Nah, antara login dengan verifikasi kata sandi itu dihubungkan dengan relationship include. Mengapa include? Karena verifikasi kata sandi tidak dapat dilakukan jika kita belum login. Nah, untuk selanjutnya yaitu si pelanggan memilih kategori produk. Jadi si pelanggan ingin membeli produk apa, misalnya nih sepatu atau baju atau kerudung. Jadi di dalam use case ini kita menuliskan memilih kategori produk. Dan ini dihubungkan dengan relationship association dengan pelanggan. Nah, seperti ini. Nah, use case selanjutnya yaitu melihat detail produk. Jadi si pelanggan akan melihat produk ini tuh seperti apa, terus warna yang ada itu apa aja, terus ukurannya berapa, dan review dari consumer yang lain itu seperti apa, bagus atau tidak. Nah, maka di sini kita tulis melihat detail produk. Dan ini dihubungkan dengan relationship association dari pelanggan ke melihat detail produk. Seperti ini. Nah, use case selanjutnya yaitu mengirim pesan kepada si penjual. Nah, seperti ini. Di sebelahnya melihat detail produk. Mengirim pesan ke penjual. Ini dihubungkan dengan relationship generalization karena jika kita sudah melihat detail produk, terus kita masih bingung apakah produk ini masih ada atau tidak, itu kita bisa mengirim pesan kepada penjual untuk menanyakan lebih jelas atau lebih detail. Jadi ini kita tulis generalization. Oh, mohon maaf, bukan menulis tapi menarik relationship-nya ke sini. Nah, seperti ini. Ini juga berhubungan langsung dengan si penjual. Jika si pelanggan akan mengirimkan pesan ke penjual, maka si penjual juga akan merespon dengan memberikan info mengenai suatu produk. Jadi, ini terdapat keterkaitan atau association dengan si penjual. Nah, jadi dihubungkan dengan relationship association dari penjual ke mengirim pesan ke penjual. Nah, seperti ini. Nah, bukan hanya mengirim pesan ke penjual, tetapi dengan kita melihat detail produk, kita juga bisa menambahkan produk tersebut ke keranjang kita untuk disimpan atau untuk belanja sewaktu-waktu. Nah, jadi di sini kita tulis menambahkan produk ke keranjang. Ini juga kita hubungkan dengan relationship generalization, sama seperti di atas. Nah, ini juga berasosiasi dengan si penjual.
Nah, bukan hanya mengirim pesan ke penjual dan menambahkan produk ke keranjang, tetapi dengan melihat detail produk, si pelanggan bisa membeli suatu produk tersebut. Jadi dihubungkan dengan relationship generalization. Dari membeli produk ke melihat detail produk. Nah, dan untuk use case membeli produk itu ada keterkaitan dengan si penjual atau association. Nah, seperti ini. Nah, untuk use case selanjutnya yaitu use case checkout. Mengapa checkout? Karena si pelanggan ketika pelanggan sudah mantap untuk membeli suatu produk tersebut, maka si pelanggan akan melakukan checkout. Jadi di use case ini kita tulis checkout. Ini kita relationship dengan association dari pelanggan ke checkout karena si pelanggan lah yang melakukan checkout. Nah, untuk selanjutnya yaitu use case memasukkan alamat si pelanggan atau customer, lalu yang kedua itu terdapat mengecek ketersediaan kurir dan memilih metode untuk membayar produk tersebut. Jadi itu sudah include semua dengan checkout. Jadi use case tersebut kita letakkan di sebelahnya checkout. Jadi di sini tadi kan terdapat 3, yaitu yang pertama memasukkan alamat, yang kedua mengecek ketersediaan kurir, dan yang ketiga memilih metode untuk membayar. Ini kita tulis memasukkan alamat pelanggan atau customer. Yang ke ini mengecek ketersediaan kurir. Dan yang terakhir yaitu memilih metode untuk membayar. Memilih metode pembayaran. Ini merupakan relationship include dengan checkout. Jadi kita hubungkan dengan include. Nah, seperti ini. Mengapa sih use case memasukkan alamat, mengecek ketersediaan kurir, dan memilih metode untuk membayar itu merupakan include dengan checkout ya, karena 3 use case tersebut tidak bisa dilakukan jika kita belum melakukan checkout. Nah, di dalam use case memilih metode untuk membayar itu terdapat 2 use case, yaitu dengan menggunakan sistem COD atau dengan menggunakan sistem online untuk membayar. Jadi kita akan membuat 2 use case, di bawahnya memilih metode untuk membayar. Ya, karena itu merupakan generalisasi dari memilih metode untuk membayar. Nah, seperti ini. Kita hubungkan dengan relationship generalization ke atas. Nah, seperti ini. Dan di sini kita tulis membayar online, yaitu pembayaran online. Dan di sebelahnya kita tulis COD atau cash on delivery. Cash on delivery.
Ini merupakan metode yang bisa digunakan jika kita melakukan suatu sistem untuk membayar. Apa sih membayar online itu? Nah, membayar online itu dapat dilakukan dengan cara mentransfer dari rekening-rekening bank seperti BRI, BCA, dan lain-lain atau BNI. Dan bisa juga menggunakan OVO, terus link aja, Dana, dan lain-lain. Kalau cash on delivery itu kita bisa membayar secara tunai ke kurir apabila barang kita sudah sampai di rumah atau barang kita sudah kita terima. Nah, selanjutnya yaitu use case memesan. Ini dilakukan oleh si pelanggan, jadi dihubungkan dengan relationship association dari memesan kepada si pelanggan atau customer. Jadi ini kita tulis melakukan pemesanan. Melakukan pemesanan. Dan ini kita kasih garis association dari melakukan pemesanan ke si pelanggan atau si customer. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu use case menampilkan struk transaksi. Kita letakkan di sebelahnya memesan, di sebelah sini. Nah, ini kita tulis menampilkan struk transaksi. Menampilkan struk. Ini merupakan include dari melakukan suatu pesanan. Jadi kita kasih relationship include. Nah, seperti ini. Dan ini mengapa sih kita memberikan relationship include? Ya karena ketika kita tidak melakukan suatu pesanan, maka kita tidak bisa menampilkan struk dari suatu transaksi tersebut. Dan inilah use case diagram dari aplikasi online shopping yang saya buat. Nah, seperti ini. Sekian video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.